Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Nurhalimah. Saya dari Fakultas Psikologi, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Di sini saya berasal dari kelas Psikologi 6C dengan NPM 98845122411078. Di sini saya akan memaparkan perencanaan besar saya untuk mata kuliah Kapitas Lekta Klinis. Seperti yang telah dilihat, judul dari poster saya yaitu hubungan eskapisme terhadap roleplay sosial media. Selanjutnya, kita akan memasuki latar belakang yang saya ambil dari poster tersebut, di mana apabila dilihat dari era digitalisasi ini, banyak sekali individu yang mempunyai dan menggunakan seperangkat alat elektronik seperti smartphone, komputer, dan laptop untuk membantu kegiatan sehari-hari, di mana dalam seperangkat alat elektronik tersebut terdapat berbagai macam platform di dalamnya seperti Instagram, TikTok, dan platform-platform tersebut digunakan untuk bertukar informasi seperti menggunakan percakapan melalui tulisan, virtual, suara, bahkan bertukar informasi dengan sesama pengguna platform tersebut. Nah, dalam platform-platform tersebut dapat menjangkau skala nasional maupun internasional, sehingga dapat memudahkan penggunanya dalam menggunakan suatu aktivitas. Menurut Zen dan Sitanggang 2021 menjelaskan bahwa sosial media adalah platform digital yang dapat membantu pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan saling terhubung dengan individu lainnya melalui jaringan online. Setiap platform media sosial memiliki fungsi penggunaan yang berbeda. Akan tetapi, pada umumnya pengguna akan diarahkan untuk membuat profil, berbagi teks, foto, maupun video, berinteraksi melalui kolom komentar pada suatu konten, menyukai konten, maupun mengikuti atau berpartisipasi dalam kelompok atau halaman yang menarik minat pengguna platform tersebut. Menurut Mutia dalam Zen dan Sitanggang 2021. Selain itu, sosial media merupakan suatu sarana yang dapat digunakan dalam menunjukkan ekspresivitas diri, berinteraksi, saling berkomunikasi satu sama lain, dan bahwa kerjasama dengan pengguna platform tersebut. Menurut Marsha dan Amandaria 2023. Selanjutnya, di sini fenomena yang saya angkat yaitu salah satu contoh individu yang memanfaatkan sosial media adalah dengan adanya role player, di mana role play merupakan julukan bagi seorang individu yang bermain peran menurut Hatmi 2015. Memanfa- pemanfaat pem- Permainan peran ini eh, yaitu kondisi di mana role player memakai identitas yang bukan identitas asli mereka. Mereka biasanya menggunakan identitas tokoh, artis, idol K-pop, atlet, dan sebagainya. Menurut Paul Bort dan dalam Valencia 2023 menyatakan bahwa roleplay merupakan suatu fenomena di mana pengguna berperilaku serta bertindak dengan menggunakan identitas selebriti idolanya. Role player dapat membuka identitas aslinya kepada sesama role player ketika keduanya saling menyetujui untuk saling membuka identitas asli mereka masing-masing. Selain menyembunyikan identitas, para role player harus mengajak role player lain untuk membangun sebuah hubungan seperti pertemanan atau membangun hubungan keluarga bahkan pasangan. Setelah kedua role tersebut sepakat, maka keduanya akan sama-sama menentukan peran yang akan mereka jalani selama hubungan ini berlangsung. Dan biasanya penentuan ini telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, pada awalnya role player dimainkan menggunakan PlayStation, di mana seiring waktu role player digunakan sosial media menurut Widya Stuti 2023. Sosial media yang digunakan oleh para role player sangatlah banyak seperti WhatsApp, Instagram, X, Line, bahkan game. Dalam dunia roleplay, mereka dapat bergabung pada grup atau komunitas roleplay di mana mereka akan mencari teman, keluarga, dan bahkan pasangan dalam grup atau komunitas tersebut. Menurut Nur Aini 2021, ketika menjalin suatu hubungan dalam dunia virtual atau role player, para role player harus mengaku bahwa
bahwa mereka merasa memiliki kepercayaan diri seperti merasa dihargai oleh orang lain dan mendapatkan kebebasan berpendapat. Menurut Widya Tria, Triari 2023, di mana selain itu, mereka juga dapat membangun dan menggunakan persona diri dan mewujudkan diri ideal menurut Widya Stuti et al. 2023 dan mendapatkan teman serta kenalan dari berbagai daerah menurut Putri Herwanto dan Fauzia 2024. Selanjutnya, di sini alasan menggunakan variabel. Di sini saya menggunakan variabel escapism karena alasan pro player yang paling sering saya temui yaitu mereka tuh cenderung menjadi korban bullying di dunia real life-nya. Dan mereka juga merasa bahwa di dunia virtual mereka dapat lebih mengekspresikan diri yang sesungguhnya tanpa takut dijajing oleh orang lain, yang mana hal tersebut merupakan bentuk dari escapism atau pelarian diri. Nah, apa itu eskapism? Eskapism merupakan suatu fenomena psikologi yang mengacu pada kecenderungan untuk menghindari dari kenyataan dan terlibat dalam aktivitas yang memungkinkan individu dapat melepaskan diri dari keadaan mereka saat ini. Menurut Atari 2024, perilaku ini biasanya disebabkan dari adanya tekanan emosi dan tantangan sosial yang berasal dari masyarakat, serta dinamika interpersonal individu dan persepsi diri sangat memainkan peran penting dalam kesejahteraan mental. Menurut Atari 2024, di mana eskapisme juga didefinisikan sebagai suatu proses di mana individu mencari pengalaman melalui aktivitas yang dapat memuaskan individu tersebut sebagai cara untuk melarikan diri dari tekanan realitas yang sedang dialaminya. Menurut Cohen dalam Aini 2024, pendapat Stenseng 2020 2000 2012 menjelaskan bahwa dalam escapism terdapat dua model yaitu self expansion dan self suppression, di mana menurut Aini 2024 self-expansion adalah kondisi di mana individu meningkatkan kompleksitas dirinya melalui pengalaman positif. Pengalaman tersebut berasal dari kegiatan aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan peningkatan diri. Lalu, yang kedua yaitu ada self suppression, yaitu merupakan kondisi yang menggambarkan usaha seorang individu untuk menghindari dari ketakutan terhadap berbagai aspek negatif yang ada dalam diri individu tersebut dengan cara mengalihkan perhatian mereka kepada suatu objek tertentu, seperti mengalihkan pikiran negatif, stres, atau tantangan yang akan dihadapi di masa depan nanti. Selanjutnya, di sini ada urgensi penelitian, di mana berdasarkan hasil review jurnal yang telah saya lakukan, eh, saya menemukan bahwa peneliti sangat jarang mengangkat role play dan variabel escapism. Sehingga dengan ini saya ingin bermaksud untuk menjadikan kesenjangan ini sebagai pembaruan penelitian dalam metode review jurnal penelitian yang akan saya lakukan ke depannya. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.